apa kabar? Kita ketemu lagi sekarang. Hari ini aku pengen ngebahas karena banyak yang nanya juga tentang bener apa enggak sih kalau gemuk itu terjadi karena keturunan. Aku pribadi sempat mempercayai itu. Kenapa? Karena memang di atas-atasku semua itu gemuk. Mulai dari kakek aku, ibu aku, tante-tanteku, omku, semuanya gemuk. Sampai ke aku sendiri. Jadi aku selalu percaya kalau gemuk itu memang karena keturunan. Bahkan sampai 2018 ketika aku mau memulai perjalanan sehatku, aku masih percaya tentang hal itu. Tapi setelah baca-baca sana-sini, ternyata kegemukan itu nggak semuanya karena keturunan. Mungkin ada berapa persen orang yang mengalami genetika seperti itu, tapi bukan berarti tidak bisa kita perbaiki. Kita tetap bisa perbaiki. Nah, sekarang yang kita perlu tahu, apa sih penyebabnya kegemukan rata-rata? Sebenarnya ada 4 hal sih yang bisa menyebabkan kegemukan. Satu, pola makan. Yang kedua, pola istirahat. Yang ketiga, pola aktivitas yang minim. Dan yang keempat, stres yang berlebihan. Satu, kalau dari pola makan, ini banyak banget sih efeknya. Satu, ya memang karena pola kita makan yang berlebihan. Kedua, bisa juga karena kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Yang tadinya kita pikir itu genetika, bukan juga. Itu karena menurut saya adalah karena kebiasaan yang dilakukan turun-menurun. Sama seperti di keluarga saya. Kalau senang, diungkapkannya dengan makanan. Sedih, diselesaikannya dengan makanan. Apapun itu serasa makanan jadi teman kita. Jadi itulah pola yang kita ketahui seumur hidup kan, yang dilakukan terus-menerus. Makanya terjadilah obesitas. Kedua adalah pola istirahat yang kurang atau yang berlebihan. Pola istirahat yang kurang ini juga nggak bagus buat kesehatan kita. Kenapa? Karena memang tubuh itu butuh istirahat. Karena ketika kita istirahat, disitulah saatnya sel-sel kita beregenerasi. Kalau berlebihan ya otomatis kan jadi mengurangi aktivitas. Jadi lemaknya menumpuk deh. Nah, kalau yang ketiga adalah aktivitas yang minim. Kebanyakan rebahan. Kalau mau makan sekarang udah tinggal pencet-pencet doang. Kalau dulu kita mau makan kan harus masak dulu sendiri. Kalau sekarang cuma tinggal pencet-pencet doang. Itu salah satu juga sih, jadi aktivitas kita semakin sedikit. Yang keempat adalah stres. Stres ini juga bisa menghambat metabolisme kita. Kenapa? Karena adanya hormon kortisol yang diproduksi secara berlebihan di dalam tubuh. Hormon kortisol ini sebenarnya baik, cuman ketika dia berlebihan, jadinya dia malah mengganggu metabolisme tubuh kita. Teman-teman bisa cek deh di Google atau di mana tentang hormon kortisol ini. Terus gimana dong cara untuk menanggulangi kegemukan kita? Ya sebenarnya dengan cara 4 hal tadi juga. Kalian harus memperhatikan pola makannya, kalian harus memperhatikan pola istirahat, perhatikan juga aktivitas fisik, dan juga dikelola stresnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Satu, untuk pola makan, nggak perlu ribet-ribet sih sebenarnya. Kalian cukup kurangi porsi aja dulu di awal. Nggak perlu lebay juga nguranginnya. Misalnya tadinya 4 sendok nasi, jadiin 3 sendok dulu gitu. Itu untuk awal. Kalian bisa mulai mencatat apa yang sebelumnya kalian sering makan, dan kemudian perubahan apa yang kalian mau lakukan. Itu bisa dicatat dan jadi panduan kalian. Yang kedua, perbaikin pola istirahatnya. Tidur lebih baik tidur itu lebih baik sebelum jam 11 malam supaya tidurnya bisa lebih efektif dan kalian bisa lebih pulas. Tidur dengan lampu yang dimatikan, dengan ruangan yang temaram, itu juga lebih baik, bisa memudahkan kita untuk tidur lebih cepat. Jauhin handphone, kalau perlu matiin. Yang ketiga, perbanyak aktivitas fisik. Salah satunya ya olahraga. Kalau kalian belum sanggup olahraga 15 menit, lakuin aja dulu 10 menit, nggak masalah. Terus olahraga apa Kak untuk kita yang baru mulai? Kalau saya pribadi, saya selalu menyarankan jalan kaki gitu. Kenapa? Karena jalan kaki paling mudah, paling hemat juga, dan kita kalau jalan kaki keluar rumah itu ngelihat ijo-ijo, ngelihat udara luar, itu akan lebih segar. Jadi lakuin aja jalan kaki.
Terus kalau mau ikut video-video di YouTube boleh nggak? Boleh, silahkan kalau kalian memang sudah bisa. Pastikan cari video yang ngasih tahu cueing. Apa ya cueing itu ya? Panduan yang benar supaya gerakannya nggak salah gitu. Yang keempat, kelola stres. Kita nggak mungkin bisa menghindari stres sih, karena stres itu akan ada terus. Cuman kita bisa kelola dengan cara apa? Kalau saya pribadi, saya mengelola stres dengan caranya itu kita duduk diam, terus tarik nafas, buang nafas, 3 hitungan gitu. Dan cari pemicu stresnya apa dan coba diselesaikan. Dan ingat, dengan stres itu dialihkan ke makanan itu juga bukan jawaban atau solusi. Bahkan ketika kamu mengalihkan stres ke makanan, itu malah akan menjadi stres yang baru yang tanpa kalian sadar. Biasanya itu akan jadi perasaan bersalah, perasaan makin kesel karena kita makan berlebih, itu akan timbul. Jadi coba belajar pelan-pelan, kenali stres kamu, apa pemicunya, coba diselesaikan juga masalah sebenarnya, jangan dikaburin ke makanan. Setelah dengar penjelasan aku tadi, mungkin teman-teman jadi nanya, banyak banget kak, ada 4, semuanya harus dikerjain sekaligus. Ya, semuanya memang harus dikerjain, tapi nggak sekaligus juga nggak apa-apa. Kita lakuin aja satu persatu. Kalau aku pribadi, dulu aku memulai dari satu, menambah aktivitas fisik. Aku mulai jalan pagi, mulai dari 15 menit aja. Habis itu aku tingkatin ke 20 menit, 25 menit, 30 menit. Sampai akhirnya aku bisa memutuskan untuk ngikut ke gym. Jadi, aku memilih satu, menambah aktivitas fisik dulu. Kedua, setelah aktivitas fisik aku lebih enak, otomatis pola tidur aku juga lebih baik. Sekarang aku bisa tidur di bawah jam 10 malam, bisa tidur lebih lelap, dan bangun juga dengan kondisi yang lebih segar. Lalu yang ketiga, aku bisa mengelola stresku juga lebih baik. Karena apa? Karena aktivitas fisikku udah ada, tidur juga lebih baik. Otomatis ketika mengalami stres, aku bisa lebih mengontrol diri. Aku bisa lebih tahu apa yang harus kulakuin. Nah, terakhir banget, aku baru bisa mengatur pola makan. Kenapa aku taruh paling belakang? Karena aku tahu kelemahan aku adalah memang mengatur pola makan. Jadi aku taruh pola makan ini di terakhir. Untuk saat ini, 4-4-nya sudah kujalanin secara bersamaan. Tapi waktu di awal aku lakukan step by step gitu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dan terserah mau mulai dari mana. Yang penting 4 hal tadi kalian lakukan pelan-pelan dan secara konsisten untuk jangka panjang. Semoga dengan 4 hal ini kita bisa lakukan. Berarti kita juga bisa memulai pola hidup sehat yang bonusnya nanti turun berat badan dan mengatasi kegemukan kita. Selamat dicoba ya!